Halo semuanya, salam kebajikan. Jumpa lagi di Slide Dhamma, slide menjawab persoalan kehidupan sesuai Dhamma. Pertanyaan kali ini berasal dari Ferry Sidoarjo. Namo Buddhaya Bante, bagaimanakah cara kerja kok seorang bisa terkena pelet? Apakah ada parita-parita di dalam agama Buddha yang dapat digunakan untuk menangkal atau menyembuhkan orang yang terkena pelet? Apa yang harus dilakukan agar seseorang terhindar dari pelet yang dikirim atau dilakukan oleh orang lain? Salam meta. Berikut jawaban dari Bante Utamo. Pelet sering diartikan sebagai kekuatan konsentrasi pikiran atau bahkan menggunakan bantuan kekuatan makhluk halus yang dikirimkan oleh seseorang untuk membuat orang yang diarahnya menjadi senang atau cinta dengan dirinya ataupun dengan orang lain yang dimaksudkannya. Seseorang bisa terkena pelet pada prinsipnya adalah karena ia kurang melatih pikirannya dalam berkonsentrasi atau bermeditasi. Selain itu, karma buruk yang dimiliki juga sedang berbuah pada saat kekuatan pelet itu dilancarkan. Untuk menangkal, hindari maupun menyembuhkan kekuatan pelet dapat digunakan beberapa cara. Pertama, orang hendaknya memperbanyak kebajikan dengan mengembangkan kerelaan. Kerelaan ini dapat dilakukan dengan cara menolong orang lain ataupun makhluk yang sedang menderita. Menolong orang dapat mempergunakan materi yang dimiliki ataupun dengan tenaga dan ucapannya. Sedangkan menolong makhluk lain, misalnya saja hewan yang sedang menderita, dapat dilakukan dengan membebaskannya dari penderitaan. Pembebasan ini dapat dilakukan dengan menyelamatkan hewan tertentu dari kematian akibat dipotong atau dibunuh dan mengembalikannya ke habitat semula. Apabila hewan itu adalah ikan, ia bisa dilepas kembali ke sungai atau laut. Apabila hewan itu adalah burung, ia dapat dibebaskan ke udara terbuka. Kedua, orang hendaknya selain mengembangkan kerelaan, ia juga melatih kemoralan. Latihan kemoralan yang menjadi dasar dalam ajaran Sang Buddha adalah melaksanakan Pancasila Buddhis. Pancasila Buddhis adalah berisikan latihan untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, dan tidak mabuk-mabukan. Kalau dapat, usahakanlah melaksanakan secara rutin seminggu sekali 8 sila atau atas sila. 8 sila ini pada dasarnya melaksanakan Pancasila Buddhis dengan menambah 3 sila lainnya, yaitu tidak makan setelah tengah hari sampai dengan keesokan harinya, tidak menyenangkan diri dengan mempergunakan wangi-wangian maupun nonton hiburan, serta tidak duduk dan berbaring di tempat yang mewah atau tinggi. Tinggi tempat berbaring biasanya diukur dari lantai sampai dengan spray yang dipergunakan, maksimal 40 cm. Selain melatih 5 atau 8 sila tersebut, seseorang hendaknya juga sering membaca parita, khususnya membaca Karanea Metta Sutta atau khotbah Sang Buddha tentang cinta kasih. Karena dengan kekuatan cinta kasihlah, kekuatan yang tidak baik bisa dikurangi atau bahkan dilenyapkan. Ketiga, orang hendaknya berusaha melatih meditasi dengan berkonsentrasi pada objek tertentu. Objek meditasi biasanya adalah memperhatikan proses keluar dan masuknya nafas. Latihan meditasi ini dapat dilakukan paling sedikit 2 kali sehari, setiap pagi dan sore, selama sekitar 15 menit atau lebih. Selama latihan meditasi, seseorang hendaknya berusaha duduk tenang dan tidak membiarkan pikirannya bergerak kemana-mana, kecuali hanya memusatkan perhatian pada proses keluar masuknya nafas.
Semakin banyak seseorang melakukan ketiga bentuk kebajikan ini, maka semakin banyak pula timbunan kebajikan yang dimilikinya. Timbunan kebajikan inilah yang akan membuat seseorang sulit terkena pelet. Terlebih lagi apabila seseorang banyak melatih meditasi, maka kekuatan pelet semakin sulit mengenai dirinya. Sebagai tambahan, dalam tradisi masyarakat juga dikenal cara menghindari diri dari kekuatan pelet, yaitu selain melakukan ketiga hal yang telah disebutkan di atas, sebaiknya orang tidak terlalu mudah menerima pemberian makanan dan minuman dari orang yang tidak dikenal atau dicurigai akan mengirimkan kekuatan pelet. Selain makanan dan minuman, sebagai sarana pengirim kekuatan pelet, dikenal pula beberapa sarana lain, yaitu foto diri, tanggal lahir, pakaian bekas, potongan kuku atau rambut, dan berbagai hal lainnya. Namun, kembali lagi pada prinsip awal, bahwa seseorang dapat terhindar dari segala bentuk kekuatan buruk yang akan menimpa dirinya, itu sangat tergantung pada timbunan kekuatan karma baik dan latihan kesadaran dengan membiasakan diri bermeditasi. Demikian tadi uraian singkat dari Bante Utamo. Terima kasih. Semoga keterangan ini dapat memberikan manfaat bagi semua yang mendengarkan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini. Namo Buddhaya.